Halo teman-teman, apa kabar? Semoga bahagia dan sehat selalu. Kita ketemu lagi di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Ada aku, Evan William. Di video kali ini, aku akan membahas soal UTBK Ekonomi. Jadi buat kamu yang akan masuk Soshum, bisa simak video ini. Thank you banget buat kamu yang sudah subscribe dan yang belum, yuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosmed kamu. So, langsung ini dia pembahasannya. Soal nomor 1, kepuasan yang dinikmati konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa tertentu secara keseluruhan disebut ... A. Marginal utility. B. Marginal rate of substitution. C. Utilitas. D. Total utility. E. Law of diminishing marginal utility. Untuk soal nomor 1, ini dia pembahasannya. Pilihan A, marginal utility adalah tambahan kepuasan yang diterima konsumen pada setiap tambahan konsumsi barang atau jasa. Sedangkan pilihan B, marginal rate of substitution, tingkat di mana konsumen bersedia menukar satu barang untuk mendapatkan barang lain. Pilihan C, utilitas adalah jumlah dari kesenangan atau kepuasan relatif yang dicapai oleh konsumen. Ada pilihan D, total utility adalah kepuasan yang dinikmati konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa tertentu secara keseluruhan. Pilihan E, law of diminishing marginal utility, adalah setiap penambahan barang yang sama dan sejenis akan memberikan tambahan kepuasan yang diperoleh dari penggunaan barang tersebut, di mana penambahan kepuasan tersebut akan terus menurun nilainya. Jadi, jawaban nomor 1 ada di pilihan D. Lanjut untuk soal yang kedua. Soal kedua, kebijakan uang longgar easy money policy dapat dilakukan dengan cara ... A. Menjual sertifikat Bank Indonesia. B. Menurunkan tingkat giro wajib minimum. C. Mengurangi pajak penghasilan. D. Menaikkan tingkat diskonto. E. Membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak. Teman-teman, untuk soal nomor 2, berhubungan dengan kebijakan moneter, uang bank, dan inflasi. Nah, sebelum menjawabnya, aku kasih penjelasan tentang kebijakan moneter itu sendiri. Di dalam kebijakan moneter terdiri dari kebijakan diskonto, kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan rasio kas, pengawasan kredit selektif, dan persuasi moral bank. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk penjelasannya. Dilihat dari pilihan A, B, C, D, dan E, poin C dan E termasuk dalam kebijakan fiskal. Sementara poin A dan D serta E termasuk kebijakan moneter untuk memperketat peredaran uang. Jadi, dari penjelasan aku tadi, jawaban soal nomor 2 ada di pilihan B, yaitu menurunkan tingkat giro wajib minimum.
Lanjut ke soal nomor 3. Gempa bumi yang melanda di berbagai belahan dunia telah mengakibatkan kebocoran sumur-sumur minyak yang ada di laut. Hal tersebut mengganggu keseimbangan pasar minyak mentah dunia karena titik-titik-titik. A. Permintaan bertambah dan harga keseimbangan akan meningkat. B. Penawaran berkurang dan harga keseimbangan akan meningkat. C. Permintaan berkurang dan harga keseimbangan akan menurun. D. Penawaran bertambah dan harga keseimbangan menurun. E. Permintaan bertambah sedangkan penawaran berkurang sehingga harga keseimbangan tidak dapat diprediksi. Kita lihat masalah yang ada di soal nomor 3, yaitu gempa bumi menghancurkan pipa-pipa minyak bumi sehingga penawaran dari produsen berkurang, sedangkan permintaan meningkat. Maka harga keseimbangan cenderung akan meningkat karena minyak bumi relatif lebih langka. Jawaban yang paling tepat ada di opsi B. Kita lanjut soal nomor 4. Di dalam soal nomor 4, teman-teman bisa melihat ada pernyataan, ada juga alasan. Nah, yang pertama, untuk pernyataannya, pendapatan per kapita negara Indonesia saat ini sudah di atas 1000 US dollar, sehingga Indonesia tidak lagi dikelompokkan sebagai negara miskin, tetapi negara berpenghasilan menengah. Alasan, pendapatan per kapita adalah satu-satunya ukuran paling akurat untuk melihat standar kemakmuran dan tingkat kemajuan perekonomian di berbagai negara. Opsi A, pernyataan benar, alasan benar, keduanya saling berhubungan. B, pertanyaan benar, alasan benar, keduanya tidak saling berhubungan. C, pernyataan benar, alasan salah. D, pernyataan salah, alasan benar. E, pernyataan dan alasan salah. Penjelasannya sebagai berikut. Untuk soal nomor 4, ini berkaitan dengan pendapatan nasional. Nah, untuk materi pendapatan nasional, ada beberapa pengelompokan negara di dunia berdasarkan pendapatan per kapita. Bisa kita lihat teman-teman, untuk negara yang dikategorikan pendapatan rendah, yaitu PDB per kapita kurang dari 765 US dollar. Sementara negara dengan pendapatan menengah ke bawah, PDB per kapita yaitu 765 sampai 3036 US dollar, dan negara pendapatan menengah ke atas PDB per kapita 3036 sampai 9385 US dollar, dan negara dengan pendapatan tinggi PDB per kapita lebih besar dari 9385 US dollar. Pada pernyataan soal di nomor 4, Indonesia memiliki pendapatan per kapita lebih dari 1000 US dollar. Berarti masuk ke dalam kelompok negara yang berpenghasilan menengah ke bawah. Berarti untuk pernyataannya adalah benar. Sementara alasannya adalah salah karena PDB bukan satu-satunya ukuran kemakmuran ekonomi. Justru kemakmuran dan ketidakkemakmuran negara dapat diukur dengan GNP, pendapatan nasional, dan koefisien Gini, digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi, pernyataan benar dan alasan salah.
Dari penjelasan aku tadi, sudah bisa ditebak untuk jawabannya adalah opsi C. Soal nomor 5. Soal nomor 5 berkaitan dengan dasar-dasar akuntansi. Pertanyaannya, buku harian jurnal penjualan hanya digunakan untuk mencatat penjualan titik-titik-titik. A. Tunai, B. Kredit, C. Tunai dan kredit, D. Tunai dan potongan penjualan, E. Pendapatan bunga diterima di muka. Teman-teman, jurnal penjualan termasuk ke dalam jurnal khusus. Dan jurnal khusus ada beberapa. Yang pertama, jurnal penjualan, yaitu mencatat penjualan kredit. Sementara jurnal pembelian mencatat pembelian kredit. Jurnal penerimaan kas mencatat penjualan atau penerimaan tunai. Dan jurnal pengeluaran kas mencatat pembelian atau pengeluaran tunai. Jawaban soal nomor 5 adalah yang B, kredit. Nah, itu tadi soal dan pembahasan UTBK Ekonomi. Semoga bisa menambah referensi kamu dalam belajar. Thank you banget yang sudah menonton. Jangan lupa, yang ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau DM kami di @bimbelluki. Aku, Evan William pamit. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.